dari Kabupaten Mojokerto, dan di sini saya bertugas di instansi SMK Negeri 1 Nitis Kabupaten Mojokerto. Dalam wawancara kali ini saya minta izin kepada beliaunya Bapak Ladi, TR Ladi MM, selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Nitis Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Pak Ladi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Pak Ladi untuk mewawancarai panjenengan selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Nitis ini Pak Ladi. Jadi ini untuk melengkapi tugas kami sebagai CGP, yaitu dalam modul pengambilan keputusan seorang pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan Pak Ladi. Bisa dimulai Pak Ladi? Ada beberapa pertanyaan Pak Ladi yang ingin kami ambil manfaatnya ke depannya Pak Ladi terkait dengan modul kami, yaitu pengambilan keputusan seorang pemimpin Pak Ladi. Pertanyaan pertama Pak Ladi, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi gini, kita memang perlu memahami antara dilema etika dengan bujukan moral. Seakan-akan sama, tapi sebetulnya itu adalah dua hal yang berbeda. Dan itu kita tahu itu karena pengalaman menangani berbagai masalah yang muncul, baik terkait dengan PTK maupun siswa. Artinya begini, kalau dilema etika itu kita memandang bahwa masalah itu sebetulnya sama-sama benar, tapi kan kita harus mengambil sikap mana yang mau dilaksanakan. Tapi kalau misalnya itu bujukan moral, namanya bujukan, itu adalah yang seakan-akan benar, tapi sebetulnya itu adalah hal yang salah. Jadi karena banyak yang berpendapat gitu, akhirnya seakan-akan hal yang salah itu menjadi benar. Dan itu baru bisa diketahui kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita mempelajari sebab-sebabnya apa, kemudian sampai dengan nanti kita analisa risikonya seperti apa. Nah, itu orang-orang mungkin bilang itu yang bukan moral itu ya kayak salah kaprah gitu. Iya. Jadi gitu. Untuk selanjutnya Pak Ladi, selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti ini Pak Ladi, di mana dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan Pak Ladi? Biasanya begini, orang itu memandang itu masalah benar atau salah itu kan berangkat dari sudut pandang orang itu, dan sudut pandang orang itu karena berangkat dari pengalaman yang pernah mereka lakukan, sehingga kadang-kadang kita berpendapat oh itu nggak benar, itu dari sisi kita, tetapi sebetulnya dari sisi yang bersangkutan itu belum tentu. Artinya apa? Bahwa ketika terjadi permasalahan itu maka kita harus kenali dulu masalahnya. Jadi kita berusaha untuk menggali data ya, data, baru kemudian kita baru bisa memastikan kalau data itu sudah terkumpul, kemudian kita sudah bisa menyimpulkan, itu baru kita mengetahui bahwa oh ini yang benar, ini yang kurang, dan seterusnya. Setuju Pak Ladi ya, jadi setiap kasus permasalahan itu diidentifikasi dulu Pak Ladi ya, menggali dulu informasinya bagaimana. Setuju sekali Pak Ladi ya. Terus selanjutnya Pak Ladi, langkah-langkah atau prosedur apa yang panjenengan bisa lakukan selama ini Pak? Oke, kalau terkait dengan dilema etika termasuk juga bujukan moral, itu selama ini kalau kita mengambil keputusan, pertama mesti kita identifikasi dulu permasalahan yang sebenarnya, kemudian kita pertimbangkan untung rugi atau risikonya seperti apa. Karena apa? Setelah kita tahu untung ruginya apa, kemudian dampak atau risikonya ke depannya seperti apa, maka baru kita bisa mengambil keputusan itu secara tepat. Setuju sekali Pak Ladi ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu, nanti keputusannya sehingga tidak berpihak salah satu Pak Ladi ya. Iya, betul. Untuk selanjutnya Pak Ladi, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan
kasus-kasus dilema etika? Kalau saya punya tim manajemen ya, ketika ada permasalahan yang memang itu melibatkan banyak orang, maka saya tidak akan mengambil keputusan serta-merta. Artinya harus dipertimbangkan betul, dan karena saya punya tim manajemen, misalnya kalau di sekolah itu dipandang dari sisi kesiswaan seperti apa, dari sisi kurikulum nanti seperti apa, kemudian sarprasnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau mungkin itu terkait dengan pihak luar, dunia usaha, dunia industri, atau masyarakat, maka kita libatkan juga Bakaumas. Intinya bahwa semakin banyak kita masukkan dari berbagai pihak yang memang berkepentingan di situ, maka kita akan bisa mengambil keputusan secara tepat. Setelah langkah-langkah terus panjenengan mengambil hal yang anggap efektif, nah sekarang malah untuk tantangannya selama ini dalam mengambil keputusan yang kasus-kasus dilema etika ini bagaimana Pak Teti? Tantangannya itu mestinya ada tantangannya. Iya, jadi begini, kadang-kadang antara tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan lembaga itu kita dibenturkan dengan kita sebagai keluarga, dari sisi kemanusiaan maksudnya. Artinya kadang-kadang kita menemukan ini harusnya dikasih punishment ini ya, itu dari segi saya sebagai pimpinan lembaga. Tapi kadang-kadang kalau lihat dari latar belakang orang yang bermasalah, kemudian kita harus ambil keputusan yang nanti dari sisi kemanusiaan itu kita muncul belas kasihan kita, itu akhirnya menjadi dilema, tantangan tersendiri. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan ya, perundang-undangan, di satu sisi kita dibenturkan dengan sisi kemanusiaan kita. Itu tantangan yang paling berat menurut saya. Memang berarti ya, menjadi satu kepala sekolah itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Iya, pasti banyak tantangannya itu. Satu sisi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Iya. Terus selanjutnya berarti apakah panjenengan memiliki suatu tata cara atau satu jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak Ladi? Contohnya apakah panjenengan langsung ketika menemui masalah dilema etika ini langsung panjenengan selesaikan di tempat atau memiliki satu jadwal untuk menyelesaikannya? Oke. Kalau dari saya sendiri begini, kalau ada masalah semakin cepat diselesaikan maka akan semakin baik. Tapi tidak semua masalah kemudian begitu datang ke kita langsung bisa kita tangani tuntas. Artinya apa? Sepanjang masalah itu bisa kita selesaikan sesaat itu juga, maka kita upayakan untuk bisa segera ditangani, untuk bisa segera diselesaikan, supaya ini kita menjadi tenang. Kemudian yang terkait dengan mungkin yang punya masalah itu juga akhirnya juga menjadi tenang. Tetapi tidak semua bisa berjalan seperti itu. Maka kalau misalnya harus melibatkan banyak orang ya, kemudian atau kita harus perlu cari data-data dulu dan sebagainya, maka kita buat ada target ya, kita buat jadwal, time schedule, hari ini harus ngapain, kemudian besok harus ngapain, kemudian kita target masalah itu kapan selesainya, karena masalah itu mesti muncul terus gitu ya. Kita selesaikan satu, belum selesai kadang muncul masalah lagi. Nah, jadi gitu. Jadi semakin cepat selesai semakin baik. Tapi kalau tidak baru kita susun time schedule atau kita buat rencana ke depannya apa yang harus kita lakukan sampai masalah itu Jadi selesai. itu sudah termasuk prosedur panjenengan ya Pak Ladi ya, untuk mengambil satu keputusan berarti ya. Jadi bukan semuanya masalah itu kita jadwalkan, tetapi kalau masalah yang sekiranya ringan kita atasi langsung ya bisa gitu. Iya. Kita upayakan sesegera mungkin selesai. Selanjutnya berarti untuk adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini mempermudah panjenengan atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Faktor-faktor yang membantu itu tadi saya katakan
saya kerja tidak sendirian. Sebagai pemimpin kita punya tim manajemen, punya wakil ya, kalau punya wakil kepala sekolah, punya arsiparis. Kemudian kalau terkait dengan kompetensi kalian kita punya kapeng atau kaprodi. Maka beliau-beliau ini yang sangat membantu kita. Jadi faktor-faktor keterbukaan, kedekatan dengan beliau-beliau ini sangat membantu, karena dengan sukarela kalau kita hubungan baik ya, keterbukaan ada, maka itu akan sangat mendukung kita. Dan faktor atau tantangan yang lain yang tadi di depan saya katakan, ini loh, sebagai pemimpin institusi atau lembaga kadang-kadang itu kita kontradiktif dengan sisi kemanusiaan kita. Itu faktor yang sangat berpengaruh sekali. Ini terakhir Pak Ladi, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kami petik untuk pengalaman panjenengan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika? Menurut saya begini, yang pertama ternyata benar salah itu relatif. Artinya dari mana sudut pandang seseorang ya, dan sudut pandang itu sangat dipengaruhi dengan pengalaman pribadi seseorang. Maka kita tidak gampang untuk menjustis atau untuk berpendapat ya, oh ini salah, oh ini benar ini. Maka yang terbaik adalah pengambilan keputusan itu berdasarkan data-data yang bisa kita kumpulkan dan kita simpulkan. Jadi artinya masalah dilema etika atau rujukan moral itu selalu ada, dan ini merupakan apa ya, karena tidak langsung kasat mata masalahnya apa langsung bisa kita tangani. Ini kita perlu pengalaman. Jadi semakin banyak permasalahan yang pernah kita hadapi itu menjadi mendewasakan kita ketika mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwa masalah itu setiap saat pasti muncul dan tidak bisa dihindari. Maka masalah harus dipecahkan. Kita tidak menghindari masalah atau lari dari kenyataan, tidak bisa. Kemudian sebagai pemimpin, maka yang paling bijak adalah prosedur ketika menangani masalah. Itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan, dari aturan, maksud saya perundang-undangan atau peraturan yang terkait dengan masalah yang kita hadapi, kita harus paham itu. Kemudian etika yang berlaku di masyarakat setempat, atau budaya yang berlaku di masyarakat setempat atau di sekolah kalau kita, itu juga perlu kita pahami. Kemudian pemahaman kita tentang personal, kemampuan kita untuk memahami masing-masing personal yang ada di lembaga kita, yang notabene kita kelola per individu, maka itu sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan. Karena masalah bagi si A belum tentu itu masalah bagi si B, bukan masalah bagi si B belum tentu bagi si C. Ini harus kita, jadi kita nggak bisa menyamaratakan masalah dilema etika itu untuk semua orang, karena itu bergantung dari bagaimana menyikapi individu yang bersangkutan. Ya, alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman Pak Ladi sebagai seorang pemimpin, banyak yang kita ambil teman-teman TGP. Jadi kita nanti seolah menjadi pemimpin kita harus benar-benar adil ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan, dari yang saya tangkap Pak Ladi tadi tidak semena-mena langsung menjudge, oh ini salah, oh ini benar. Jadi kita perlu mengambil masukan-masukan dari beberapa rekan atau bawahan kita, tim khusus seperti itu. Jadi perlu masukan-masukan yang banyak. Jadi kita mengambil suatu keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu. Itu saja dari kami. Saya juga terima kasih atas masukannya Pak Ladi dan pengalaman-pengalaman beliau yang dapat kami ambil ya.
Jadi mungkin kita bisa terapkan ke depannya nanti supaya menjadi pribadi yang baik sebagai seorang pemimpin dalam hal menyikapi dilema etika, teman-teman ya. Jadi itu saja Pak Di. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan wawancara dengan kami CGP. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat ke depannya Pak Di. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Safuat, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Mojokerto. Saya instansi saya di SMKN 1 Yetes Mojokerto. Dalam sesi kali ini saya mencoba untuk wawancara dengan kepala sekolah sekolah dasar SD Tanjungan, yaitu Biaro, sebagai memenuhi syarat tugas demonstrasi konseptual 3.1 modul CGP, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang Bu Yaro. Selamat siang Pak. Izinkan saya untuk mewawancarai panjenengan sebagai kepala sekolah di SDN Tanjungan, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Iya. Ini Bu Yaro, terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, izinkan saya mewawancarai panjenengan dari untuk beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral di sekolah panjenengan yang Anda pimpin? Iya. Untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau kesulitan moral, kita lihat kasusnya. Jika keputusan itu benar melawan benar, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Sedangkan untuk keputusan itu benar melawan salah, itu termasuk rujukan moral. Untuk selanjutnya Bu Yaro, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan suatu keputusan, tentunya berdasarkan suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, dan harus bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Dan ini setiap keputusan pasti akan ada konsekuensinya. Dan pada akhirnya keputusan tersebut itu diambil berdasarkan rasa tanggung jawab, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan tentunya harus berpihak pada murid. Untuk panjenengan mengambil keputusan pastinya ada satu langkah-langkah atau prosedur yang panjenengan nyatakan setelah terdapat suatu masalah terus jangan putuskan. Mestinya langkah-langkah atau seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini ya? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama-tama kita harus mengenali masalah atau kasus tersebut, mempelajari lebih detail masalah tersebut, menganalisisnya, kemudian kita menentukan siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang terkait dengan kasus tersebut, dan juga melakukan pengujian terhadap keputusan yang nanti akan kita ambil seperti itu. Untuk kasus dilema etika Bu Yaro, hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Untuk hal yang paling efektif itu kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan segala sesuatunya itu dengan baik, dengan semua pihak yang terkait, dengan mungkin guru atau anak didik kita. Jadi kita harus mampu mengkomunikasikan hal-hal
berkomunikasi dulu ya biar ya lebih aktif. Setelah langkah yang efektif ya terkait dengan dilema etika, ada apa saja selama ini yang merupakan tantangan sekarang ya tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk tantangan itu tentu saja mungkin ada perbedaan pendapat ya dari mungkin pihak-pihak yang terkait, karena kita mungkin tidak bekerja sendiri, ada komunitas dan di lingkungan kita juga tidak bekerja sendiri, jadi kita harus sebisanya itu menyatukan pendapat. Jangan sampai nanti yang kita ambil itu berdasarkan hanya dari atau mungkin menyetujui dari satu pendapat pihak tertentu, sehingga akan menimbulkan masalah pada pihak yang lain. Seperti itu, jadi kita harus ya benar setuju Bu ya. Jadi kita harus mengkondisikan ya, karena suara banyak mengambil keputusan gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan ya? Untuk kasus-kasus yang sederhana mungkin Pak ya, tidak terlalu rumit dan tidak melibatkan banyak pihak, mungkin saya bisa langsung memutuskan mengambil keputusan saat itu juga. Namun jika kasus tersebut bisa dibilang rumit dan akan melibatkan banyak pihak, mungkin akan ada penjadwalan, ada nanti waktu-waktu yang akan mungkin terjadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya, setuju ya, sehingga tidak terburu-buru untuk mengambil satu keputusan ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu ya? Tentu saja mungkin faktor-faktor dan pihak-pihak yang akan membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah orang-orang yang berada di sekitar kita sebagai pemangku pendidikan. Tentunya ada pihak dari guru, mungkin komite, dan juga bisa melibatkan wali murid, itu yang nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Ya biar untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus dilema etika ini, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak yang ada di sekeliling kita, dengan komunitas kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Seperti kita kalau tidak ingin disakiti, kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati mereka, menghargai mereka. Setuju sekali Bu Yaro. Memang sebagai seorang pemimpin itu memang sangat tanggung jawab yang besar sekali Bu Yaro, apalagi dalam menentukan keputusan seperti ini ya, untuk komunikasi yang banyak pada teman atau rekan atau komite atau yang dengan anggap penting. Ya itu saja Bu Yaro untuk wawancara saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali atas kelonggaran waktunya bersedia untuk wawancara saya. Selanjutnya saya mohon undur diri. Baik, itulah teman-teman atau pemirsa sekalian. Jadi ini wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN Tanjungan, Kecamatan Kemelayu, Kabupaten Mojokerto, untuk memenuhi tugas DK 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan menjadi seorang
pemimpin. Itu saja, semoga wawancara kita hari ini bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa mengambil suatu hikmah atau langkah-langkah yang baik ke depannya. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mewawancarai dengan Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Jetis 2 Kabupaten Mojokerto, yaitu beliaunya bernama Bu Rika Nilasandi. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam. Ya. Pak Rofi. Gimana kabarnya hari ini Bu Rika? Alhamdulillah baik Pak Rofi. Iya Bu Rika, mohon izin sebelumnya ini terkait modul guru penggerak Bu Rika. Ini izinkan saya untuk mewawancarai panjenengan terkait modul 3D1 ini Bu Rika. Jadi pengambilan keputusan sebagai orang pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan. Bisa dimulai Bu Rika ya? Silakan Pak Rofi. Ya, yang pertama Bu Rika, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu Rika? Ya. Menurut sepengetahuan saya Pak Rofi, untuk kasus yang dilema etika ini merupakan suatu permasalahan di mana keputusan yang kita ambil adalah sama-sama benar. Sedangkan untuk rujukan moral, keputusan yang kita ambil adalah benar melawan salah. Seperti itu Pak Rofi. Tidak Bu Rika. Ya. Untuk selanjutnya Bu Rika, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Rika? Terutama untuk kasus-kasus seperti tadi, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, tentunya untuk pengambilan keputusan saya tidak bisa sendiri dan tidak bisa gegabah Pak Rofi. Saya melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu, mencari informasi dari berbagai segi, sehingga untuk keputusan yang saya ambil nanti benar-benar bisa berpihak pada murid. Kalau memang kasus itu adalah kasus yang ditangani oleh murid saya, kemudian mengkoordinasikan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Setuju Bu Rika, jadi tidak berpihak salah satu ya Bu Rika ya, sehingga keputusannya itu benar-benar adil ya. Ya. Ya, terkait untuk permasalahan seperti itu Bu Rika, pastinya panjenengan punya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan Bu Rika? Yang pertama seperti yang saya bicarakan tadi Pak Rofi, yang pertama saya melakukan identifikasi dulu. Masalahnya itu seperti apa, mencari informasi, kemudian menggali dari berbagai sisi. Nah, permasalahan itu nanti sampai sejauh mana harus kita selesaikan, sehingga saya perlu berbagai pihak untuk memberikan masukan, memberikan saran pendapatnya untuk penyelesaian masalah ini. Iya, terkait langkah-langkah yang jenengan ambil, pastinya ada salah satu hal yang Anda anggap efektif Bu Rika dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika. Jadi hal-hal apa yang Anda itu panjenengan anggap efektif Bu Rika? Ya. Yang paling efektif ini tentunya tidak bisa lepas dengan yang namanya koordinasi dan komunikasi Pak Rofi. Karena di dalam suatu lembaga ini saya tidak berdiri sendiri, tidak bisa memutuskan sesuatu secara otoriter, sehingga saya perlu kerjasama dengan semua yang ada di sekolah ini. Karena dengan komunikasi itu nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ada dusta di antara kita. Iya, ya setuju. Setelah panjenengan ada langkah-langkah terus hal efektif, pastinya ini terdapat tantangan dalam pengambilan keputusan Bu Rika. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Rika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk dilema etika ini merupakan kasus yang sangat kompleks Pak Rofi ya. Tentunya kita membutuhkan pemikiran yang jauh ke depan supaya nanti keputusan yang kita ambil ini benar-benar berpihak pada anak, kemudian berpihak dan merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Tentunya tantangan pasti ada. Yang paling sering terjadi ini adalah perbedaan pendapat. Iya. Ketika saya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalkan dengan Bapak Ibu guru saya meminta masukan kepada Bapak Ibu guru saya. Yang A menjawab seperti ini, yang B menjawab seperti inilah. Di saat seperti inilah saya harus bisa menjadi penengah sehingga saya nanti tidak
Setuju Bu ya. Seperti itu tantangannya Bu Rika ya. Iya. Memang Iya. besar tanggung jawab Iya. seorang pemimpin itu. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Rika, Iya. apakah Anda panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menjelaskan langsung di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan? Ya. Yang pertama saya melihat permasalahannya dulu Pak Robi. Kalau permasalahan itu tidak terlalu kompleks dan dapat saya selesaikan seketika itu, maka saya langsung menyelesaikan masalah itu tanpa membuat jadwal terlebih dahulu. Namun ketika permasalahan itu kompleks dan kita membutuhkan komunikasi dengan berbagai pihak, maka saya perlu membuat jadwal itu. Misalkan pertemuan dengan wali murid atau dengan komite seperti itu kan kita tidak bisa langsung seketika itu memanggil beliaunya karena mereka sendiri juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga saya perlu membuat itu, dan tentunya untuk rapat intern pasti kita lakukan setiap 1 bulan sekali Pak. Iya Bu ya. Jadi sangat baik untuk mengambil keputusan tidak tergesa-gesa Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Rika, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk seseorang yang paling sering untuk saya minta pendapat tentunya adalah para guru Pak Robi, karena di sini adalah lingkupnya dan kepala sekolah ini interaksinya adalah dengan para guru, sehingga yang pertama adalah saya selesaikan dengan para guru terlebih dahulu. Setelah itu kalau memang masih belum menemukan titik temu di sana dan bisa melibatkan wali murid, para komite, bahkan mungkin bisa pengawas ketika permasalahan itu memang jenjangnya lebih tinggi atau lebih luas seperti itu Pak. Setuju Bu Rika, setuju. Jadi memang ya Bu ya, kita mengambil keputusan itu perlu masukan-masukan atau dengan dari stakeholder semuanya ya. Ini pertanyaan terakhir Bu Rika, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika Bu? Memang dalam permasalahan ini Pak Robi kita membutuhkan beberapa bekal ya. Selain pengalaman dari para senior saya, frekuensi kepala sekolah, saya juga harus bisa menerapkan untuk 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip untuk pengambilan keputusan, serta 9 langkah prinsip atau pengambilan keputusan, di mana mungkin Pak Robi ini ada di modul 3 ya Pak Robi ya. Iya, Nah, benar. seperti itu. Pemahaman saya seperti itu Pak Robi, meskipun saya tidak bisa melakukannya semendetail seperti apa yang ada di modul 3 itu. Seperti itu Pak Robi. Ya, itu saja Bu Rika wawancara hari ini. Saya terima kasih banyak atas Sama-sama, Pak Robi. waktunya bersedia untuk diwawancarai gitu Bu Rika ya. Ya, semoga Pak Robi. Baik Bu Rika, itu saja teman-teman CGP atau pemirsa semua. Sekian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jetis 2 Kabupaten Mojokerto. Semoga wawancara kita hari ini dapat bermanfaat ke depannya, dan kita sebagai CGP bisa menerapkan apabila kita menjadi seorang pemimpin tidak tergesa-gesa untuk mengambil suatu langkah keputusan, harus memenuhi prosedur-prosedurnya. Itu saja teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.